dari kelompok 3 11 IPS 4 ingin mempresentasikan tugas sosiologi tentang organisasi remaja RT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Jonathan. Perkenalkan, nama saya Prabowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Setiawan. Perkenalkan, nama saya Monika Ramadina. Nama saya Mika Mardani Ulandari. Dan saya Sinta Moktaviani. Halo. Kami dari SMA 7, kami ingin tahu organisasi remaja apa yang ada di RT ini. Kalau boleh tahu, boleh perkenalkan diri kakak dulu. Halo, boleh banget. Nama kakak Sheila Dwi Kurnia, biasa dipanggil Sheila. Kalau adik-adik itu sering panggil ini Sheila. Nah, kalau di sini kakak sebagai pembina ruang remaja RT 11. Kak, nama organisasinya? Oke, nama organisasi kita itu kita singkat Ruang Remaja, kepanjangannya Ruang Remaja untuk RT 11. Apa sih syarat-syarat masuk organisasinya, Kak? Kalau untuk syarat masuk sebenarnya nggak ada syarat masuk khusus sih. Cuma kalau dia remaja, mungkin usia dari kita dari SD ya, dari SD sampai SMA itu tergabung dalam, sudah otomatis ya, tergabung dalam organisasi ini. Kalau boleh tahu, kapan sih Kak berdirinya organisasi ini? Kalau untuk Ruang Remaja itu didirikan tanggal 11 Januari 2022. Organisasinya ada ketuanya enggak Kak? Kalau untuk ketua kita layaknya organisasi pada umumnya ya Mas. Kalau tahun kemarin itu kita ini udah pergantian yang kedua, ketua yang kedua itu kalau tahun ini ketua kita namanya Fahri. Kebetulan anak SMA 7 juga. Organisasi ini ada sekretaris dan bendaharanya enggak, Kak? Kalau ada, siapa namanya? Oke, kalau di kita pasti ada ya untuk sekretaris dan bendahara. Struktur organisasi kita itu sebenarnya cukup lengkap ya. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau sekarang sih baru ketua divisi sosial masyarakat sama ketua divisi media branding. Kalau untuk sekretaris dan bendahara, sekretarisnya itu namanya Vika. Vika ini dari SMK 1. Kalau bendaharanya itu Asti dari SMA 5. Boleh tahu ini anggotanya berapa sih, Kak? Kalau sekarang kurang lebih ya yang aktif adik-adik kita itu sekitar 10 orang. Tapi kalau untuk secara keseluruhan anggota ya, kalau 10 orang tadi pengurus lah. Kalau anggotanya kurang lebih ada 20 orang. 20 orang. Ya, selain itu tujuan dibuat ini apa, Kak? Tujuan dibentuk organisasi atau komunitas ini ya Mbak ya, karena sekarang itu kita lihat sih banyak adik-adik kita atau anak-anak remaja itu kadang nggak punya wadah untuk berkegiatan gitu ya, terutama di lingkup RT ya, rukun tetangga jarang banget ada yang namanya kegiatan remaja. Nah, biar agar remaja-remaja yang di sini itu semakin akrab, terus punya fasilitas atau terwadahi lah kegiatan-kegiatan yang positif. Juga kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, atau kita sebagai keluarga bisa memantau perkembangan mereka seperti apa. Makanya organisasi ini kita adakan. Dari mana ide untuk membuat organisasi ini, Kak? Oke, kalau untuk ide organisasi sebenarnya terbentuk karena pertama kita punya agenda posyandu remaja yang mana ini agendanya dari Puskesmas Cempaka Permai. Nah, jadi dari agenda posyandu remaja itu kita pikir alangkah lebih baik ada kegiatan-kegiatan lain nih untuk remaja. Jadi sebenarnya idenya itu dari kegiatan posyandu remaja itu, makanya lahir kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau boleh tahu berapa kali, Kak? Agendanya ya? Ya. Kalau untuk agendanya sih, kalau posyandu remaja itu kita adain setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Kemudian kalau untuk agenda yang lain sebenarnya kita tidak punya patokan syarat berapa kali karena melihat kesibukan adik-adik juga yang masih banyak sekolah. Sama karena gini ya, Kak Bowo, adik-adik ini kan punya agenda-agenda di luar agenda mereka di rumah, kayak les, kemudian sekolah juga udah padat banget kan sampai sore, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Akhirnya kita merutinkan yang posyandu remaja aja 1 kali setiap 1 bulan. Kemudian kayak agenda-agenda hari besar, misalnya 17 Agustus, terus misalkan ada agenda Maulid Nabi, nah gitu. Mungkin dalam 1 bulan adalah 1 sampai 2 kegiatan. Pada organisasinya apa, Kak?
Kalau untuk suka duka sebenarnya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Kalau dukanya sebenarnya bukan duka juga, tapi tantangan ya lebih tepatnya. Saya sebagai pembina itu adalah ketika adik-adik lagi sibuk-sibuknya, padat-padatnya di sekolah, dan ketika bertumburan dengan kegiatan, kadang-kala kan kita harus menyesuaikan dengan kegiatan mereka gitu. Jadi kita nggak bisa matokin juga atau memaksakan mereka harus gini gitu. Jadi kita harus melihat dulu kondisi gimana kegiatan mereka di luar RT gitu, baru kita mengadakan kegiatan. Paling itu sih tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan waktu antara kegiatan di RT dan kegiatan mereka di sekolah atau di rumah gitu sih. Terus kemudian dukanya juga kadang adik-adik ini tidak bisa kita langsung maksa deh hari ini harus ikut kegiatan ini ya. Jadi pendekatan ke remaja itu berbeda dengan pendekatan kita kepada orang yang lebih dewasa. Harus ada trik tertentu ya untuk mengajak mereka berkegiatan. Nah, salah satunya adalah mungkin kita buatkan kegiatan yang menarik yang mungkin bermanfaat untuk seusianya mereka. Kayak posyandu remaja itu sebenarnya kegiatannya untuk mereka tidak terlalu menarik, tapi karena di dalamnya kita adakan kayak games, kemudian kita isi dengan materi-materi yang mereka suka gitu. Jadi menarik minat mereka untuk datang. Kita adakan kayak semacam hadiah, kita beri bingkisan, jadi mereka pengen tahu ikut kegiatan itu. Gitu. Oke, berarti banyak manfaatnya ya Kak? Bener banget, pastinya dong banyak manfaat. Selain mereka jadi menambah wawasan mereka juga, mereka semakin akrab dengan teman-temannya. Apalagi pengaruh gadget ya ada ya. Kalau pengaruh gadget sekarang kan lebih individual. Nah itu sebenarnya kita pengen bagaimana mereka tidak menjadi orang yang terlalu individualis. Nah ketika mereka tidak memegang handphonenya gitu kan, mereka kan akhirnya jadi ngobrol sama teman-temannya, jadi main bareng sama teman-temannya gitu. Harapan organisasi ini untuk kedepannya gimana Kak? Kalau harapan kakak ya sebagai pembina organisasi ini, harapannya sih terus berlanjut ya Mbak ya, karena kalau dilihat ya sebenarnya adik-adik ini butuh motivasi dan dorongan yang kuat ya dari kami, terutama sebagai pembina atau sebagai orang yang lebih tua dari mereka, untuk terus mempertahankan ruang remaja ini. Karena gimana ya, kita nggak tahu lingkungan di sekolah itu bagus apa enggak, baik atau enggak. Maka lingkungan RT inilah harapannya menjadi lingkungan yang bisa membawa pengaruh positif buat mereka. Jadi sebenarnya untuk pengurus ya, terutama pengurus kan ini segede-gede atau seumuran mbaknya lah gitu kan, sekitar 15 tahun ya, berarti ya sekitar 15 tahun. Nah mereka inilah yang bisa mengarahkan adik-adiknya yang kecil-kecil. Nah harapannya sih sebagai pembina, walaupun mereka banyak tugas di sekolah, mereka ada les privat atau mereka ada kegiatan hobi di luar RT, mereka tetap mau nih meluangkan waktunya untuk gimana adik-adiknya juga bisa tumbuh dan punya lingkungan yang positif, terutama di lingkungan RT. Dan nanti harapannya ketika adik-adiknya udah tumbuh besar, menggantikan kakak-kakaknya yang pengurus untuk terus mengadakan agar organisasi ini semakin luas nih kebermanfaatannya. Nggak hanya cuma ada posyandu remaja nih, tambah juga mungkin ada les bahasa Inggris gratis nantinya, atau nanti bisa ada ngaji rutin. Nah, jadi kan dengan adanya lingkungan yang positif, remaja di sini juga semakin positif nih karakternya. Itu sih harapan kakak sebagai pembina. Sekian tugas video sosiologi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.